Salam Planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya rangkum berkaitan dengan NPK. Banyak sekali yang mungkin ada satu atau dua yang belum pernah kita bahas, tapi nggak ada salahnya saya ulangi kembali lagi menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan pupuk NPK yang digunakan untuk tanaman kelapa sawit. Yang pertama adalah kenapa pupuk NPK itu jenisnya banyak sekali Pak Pendi? Alasannya apa? Ya, bahwa pupuk NPK itu memang banyak sekali, di mana pupuk NPK merupakan pupuk yang mengandung lebih dari satu unsur hara. Namanya NPK, ada yang angkanya sama rata kandungannya, misalnya 16-16-16, yang artinya 16% nitrogen, 16% P2O5 dan 16% K2O. Di sisi lain ada juga NPK yang tidak sama angkanya, misalnya 12-12-17-2, yang artinya adalah 12% nitrogen, 12% P2O5, 17% K2O, dan 2% magnesium oksida. Tujuannya apa? Di dalam rekomendasi pupuk kelapa sawit sendiri yang direkomendasikan adalah NPK-nya untuk tanaman belum menghasilkan adalah 12-12-17-2 plus trace elemen. Dan yang untuk tanaman yang belum panen adalah 13-8-27-4 plus 0,5 atau 0,65 boron itu sendiri. Pupuk-pupuk misalnya pupuk mutiara 16-16-16, apakah sebenarnya dibuat untuk spesifikasi buat kelapa sawit? Jawabannya adalah tidak. Tidak, termasuk 15. Ada Ponska subsidi 15-15-15 yang ada sulfurnya. Apakah dia memang ditujukan dibuat untuk kelapa sawit? Jawabannya adalah tidak. Sehingga tujuan dari 15-15-15, 16-16-16 itu cenderung untuk hortikultura, sehingga apalagi pupuk-pupuk dengan fast release ya 16-16 termasuk yang relatif cepat. Lah ini sebenarnya tidak untuk sawit, sehingga kalau mau digunakan untuk tanaman kelapa sawit maka harus menambahkan unsur hara tertentu, misalnya kalium yang kurang pada untuk 16-16-16 untuk tanaman yang sudah panen, maka dia akan cenderung kurang. Kemudian kalau yang 12-12-17-2 untuk tanaman sudah yang belum menghasilkan atau tanaman belum menghasilkan, diganti dengan 16-16-16, bisa nggak sih Pak Pendi? Ya bisa aja, nggak ada masalah karena angkanya ya hampir-hampir sama saja. Jadi intinya adalah banyak sekali angkanya, ada yang hanya 3 saja, ada yang 4 unsur hara, kadang ada 5 unsur hara. Sangat ditentukan. Alasannya apa? Karena memang dibuat untuk tujuan-tujuan tertentu pada tanaman-tanaman yang lebih spesifik seperti itu. Kemudian yang kedua, katanya unsur hara itu ada yang antagonistik gitu. Antagonistik atau berlawanan. Bagaimana dengan NPK yang mengandung lebih daripada satu unsur hara? Dapat saya jelaskan bahwa yang berkaitan dengan antagonistik itu jika dia rilis sudah menjadi unsur hara di dalam tanah yang terpotong-potong menjadi dalam tanah, misalnya kalium dan magnesium, itu juga antagonistik. Namun pada NPK sendiri, walaupun dia ada magnesium dan ada kalium, maka dia tidak antagonistik karena masih terikat oleh bahan pembawanya. Sebagai contoh 13-8-27-4 itu plus 0,5 boron atau 12-12-17-2 yang rata-rata memiliki bahan pembawa dalam bentuk liat, maka ya dia tidak berlawanan karena masih terikat oleh bahan pembawanya. Seperti itu. Jadi pakai NPK gimana Pak Pendi? Ya aman-aman saja, tidak ada masalah seperti itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengukur kualitas dari pupuk NPK yang kita beli Pak Pendi? Sekali lagi yang pernah kita bahas, bahwa yang namanya NPK adalah memang didesain untuk cenderung untuk slow release, apalagi dia berbahan pembawa liat. Memang slow release. Jadi tapi slow-slownya NPK 12-12-17-2 ataupun 13-8-27-4 sendiri, ketika dia memiliki nitrogen di atas 10%, maka ketika dibiarkan saja maka dia secara otomatis akan mengalami menangkap uap air di udara yang seperti meleleh seperti itu. Kemudian kalau misalnya ada beli kemudian kok wujudnya sama, tidak bisa menangkap uap air di udara, berarti nitrogennya memang kurang di dalamnya. Kemudian berkaitan dengan kualitas kalau pengen mengecek kandungannya gimana? Ya harus ke laboratorium pastinya. Tapi kalau misalnya bagaimana secara cepat, ambil segenggam NPK, masukkan ke dalam air, kocok sampai pecah
apa granulasinya itu sampai pecah, isinya apa? Kalau memang dia bahan pembawa liat, maka dia tidak akan larut 100%, tidak akan larut. Karena banyak teman-teman yang apa ya, yang Pak Pendi ini kok beli NPK kok nggak larut-larut. Nah, yang memang nggak larut karena memang bahan pembawanya adalah liat. Tapi kalau 1616 yang bahan pembawa yang mudah larut, maka ya dia harus larut seperti itu. Ini cara mengeceknya. Kemudian setelah dikocok, pecah granulasannya, kalau memang liat ya dia harus isinya tanah liat, clay itu sendiri. Kalau di dalamnya isinya pasir, wassalamualaikum, mesti banyak palsunya. Berarti palsu, berarti ada bahan yang dicampurkan untuk memberatkan NPK. Ini oleh oknum-oknum tertentu kadang-kadang dicampur pasir pada hari ini. Ini ya nih. Yang selanjutnya, bagaimana jika pupuk NPK yang kita beli sudah di luar masa edarnya Pak Pendi? Maka pengaruhnya terhadap kualitas pupuknya bagaimana? Maka sangat tergantung dari kemasannya. Kemasan pupuk NPK rata-rata di dalamnya sudah ada plastiknya. Walaupun dalam karung itu ada plastiknya. Tidak hanya NPK, beberapa pupuk sudah secara standar packingnya sudah harus ada namanya plastik di dalamnya. Walaupun dia di luar masa edar, tapi ya kalau misalnya sahabat Dobrol mau beli pupuk NPK yang sudah di luar masa edar ya jangan dibeli. Tapi kalau seandainya kita sudah beli dan disimpan terlalu lama, apakah boleh digunakan? Jawabannya boleh saja. Apakah mengalami berpengaruh terhadap kualitas pupuknya? Sangat tergantung sistem penyimpanannya. Kalau seandainya dia memang tersimpan rapi, kemudian tidak basah, bentuknya juga sama, ya maka ya fine-fine aja, maka semoga saja digunakan. Itu jadi selama kemasannya bagus, pupuknya tidak berubah, ya tetap masih bisa digunakan seperti itu. Tapi kalau misalnya dia lenyet-lenyet, basah-basah, secara otomatis jadi akan mengalami pengurangan kadarnya saja seperti itu. Oke, yang selanjutnya, Pak Pendi, apa komentar The Brodol jika NPK dengan bahan pembawa organik, misalnya solid dan kotoran hewan? Karena memang banyak juga yang NPK dipecah gini kok isinya kok kayak solid ataupun misalnya dari kotoran hewan. Memang ada bahwa NPK ini fakta bahan pembawanya lain-lain. Ada yang tadi yang 1616 yang bahan pembawanya memang mudah larut itu. Kemudian ada beberapa bahan pembawa liat. Namun juga ada bahan pembawa organik ini sendiri. Apakah baik atau tidak? Ya baik-baik saja. Selama kandungannya sesuai dengan labelnya ya no comment. Mau beli ya monggo saja. Tapi intinya ada nggak sih Pak Pendi? Ada memang NPK berbahan pembawa bahan organik, misalnya solid yang sudah dicampur-campur dengan ramuan unsur hara tertentu, ya monggo saja mau beli. Ini biasanya kalau pakai bahan pembawa organik ini NPK-nya yang digranulasi, NPK granuler yang dari bahan organik, misalnya solid atau kotoran hewan, biasanya harganya lebih murah dan relatif lebih mudah pecah ya. Tapi sekali lagi NPK tidak boleh ada pasirnya. Kemudian, nah ini 12-12-17-2 plus TE Pak Pendi. Seberapa penting TE bagi tanaman kelapa sawit? TE sendiri artinya adalah trace element atau unsur hara mikro kompleks yang terkandung di dalamnya. Jadi TE ini adalah ya unsur hara mikro yang terkandung di dalam pupuk NPK, di mana biasanya isinya itu boron, Cu, Zn, kemudian ada satu lagi Cu, boron. Nah ini ada beberapa unsur hara itu ada di dalamnya. Penting nggak sih Pak Pendi? Saya bilang penting. Apalagi kalau pembibitan mau pakai 12-12-17-2 plus Te, daun relatif halus dan relatif lembut. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu atau sahabat-sahabat The Brodol yang mau menggunakan pupuk tunggal, ya jelas daunnya akan relatif lebih kaku dibandingkan dengan kalau ada TE-nya. Dan sekali lagi ini banyak diperlukan untuk tanaman biasanya digunakan yang ada TE-nya ini, terutama 12-12-17-2 plus TE biasanya digunakan untuk pembibitan atau tanaman belum menghasilkan. Relatif daunnya halus dan mengkilat ketika menggunakan 12-12 plus TE ini. Tapi kalau pupuk tunggal ya kaku regang, daunnya agak-agak kusam pastinya. Tapi penting nggak sih Pak Pendi? Ya, penting. Kalau ada yang ada TE-nya monggo saja. Lebih bagus yang ada TE-nya dibandingkan yang tidak ada TE-nya. Oke, dan itu beberapa pertanyaan
yang harus saya jawab berkaitan dengan pupuk NPK. Sekali lagi silahkan bertanya di kolom komentar, jangan menambahi komentar ya. Jadi kalau misalnya ada komentar, tulis sendiri komentar aja, jangan di ini kalau pengen dijawab sama The Brondol, karena yang ada notifikasinya biasanya kalau langsung ada mudah saya screenshot atau saya rekam, biasanya adalah berkomentar sendiri, berdiri sendiri. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan di malam hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat The Brondol, dan ya semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya. Dan sekali lagi terima kasih. Pada hari ini cukup bahagia The Brondol atas support dari sahabat-sahabat The Brondol semuanya. Sudah mencapai angka 80.000 pengikut atau subscriber The Brondol. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.